Ketika pulang dari periksa, itu saya mengarang-arang lagi, mengarang penyakit-penyakit yang lain. Padahal baru saja periksa dan sudah dibilang sama dokter bahwa saya kena gangguan asam lambung. Tapi sampai rumah saya langsung mengarang-arang lagi, mengira-ngira lagi. Ini jangan-jangan jantung, ini jangan-jangan ginjal, ini jangan-jangan liver. Pernah juga mengira-ngira, oh ini kayaknya kanker otak, kayaknya pusing gak karuan. Saya dulu seperti itu. Dan itu tidak perlu teman-teman lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan salah satu pengalaman seseorang yang mengalami mual, gak nafsu makan, lemes, ulu hati nyeri, dan juga pusing, dan sensasi yang lainnya. Setelah itu dia tidak memeriksakan dirinya ke dokter. Dia hanya menyimak konten dan setelah itu disamakan. Dan ternyata sama dengan gangguan asam lambung, sama dengan GERD. Singkat ceritanya, dia mendiagnosa dirinya sendiri hanya bermodalkan konten saja. Tidak diperiksakan ke dokter. Dia mendiagnosa dirinya kena gangguan asam lambung, dia mendiagnosa dirinya kena GERD. Karena disamakan dengan kontennya sama, sensasi yang dialaminya sama. Singkat ceritanya, berjalan berbulan-bulan, padahal dia sudah menerapkan metodenya, berjalan berbulan-bulan kondisinya sama, tetap nggak ada perubahan sama sekali. Pada akhirnya dia periksakan ke dokter, ternyata dia mengalami batu empedu. Jadi melalui video singkat ini, saya menyarankan kepada teman-teman yang sampai sekarang ini belum pernah sama sekali periksa ke dokter atau ke ahlinya, alangkah lebih baiknya teman-teman periksakan dulu. Tapi bagi teman-teman yang sampai sekarang belum periksa, tapi kondisinya sudah mulai membaik, sudah lumayan, walaupun belum sembuh total, tapi sudah ada perbaikan, sudah ada kemajuan, itu tidak perlu diperiksakan, nggak masalah. Tapi bagi teman-teman yang sampai sekarang ini kondisinya tetap sama, nggak ada perubahan sama sekali, dan bahkan cenderung memburuk, alangkah lebih baiknya teman-teman periksakan. Dan video ini bukan maksudnya untuk menakut-nakuti ataupun bukan untuk yang lainnya, bukan. Ini hanya untuk cari amannya saja, hanya untuk hati-hati saja. Ini adalah bentuk ikhtiar kita. Dan ketika periksa, nggak perlu takut juga, nggak perlu was-was, nggak perlu cemas, nggak perlu panik dan macam-macamnya. Ketika periksa, ya periksa saja, datang ke dokter atau ke ahlinya yang teman-teman percayai, periksa. Dan ketika hasilnya sudah tahu, percaya hasilnya itu, lalu pulang, lalu kita cari tahu jalan terbaiknya seperti apa, lalu kita jalankan dan konsisten. Dan teman-teman juga nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung, karena gini, yang saya tahu yang mengalami batu empedu itu sangat sedikit sekali dibandingkan orang yang mengalami gangguan asam lambung. Jauh lebih banyak orang yang mengalami gangguan asam lambung. Yang mengalami batu empedu yang saya tahu atau yang saya ketahui itu sangat sedikit. Jadi kemungkinan untuk mengalami batu empedu itu kecil. Tapi ya itu tadi, alangkah lebih baiknya ketika kita belum periksa sama sekali ke dokter dan kondisi kita masih gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, kita periksakan dulu. Dan gini, ketika sudah tahu hasilnya bahwa kita kena gangguan asam lambung, kita pulang sampai rumah, usahakan pikiran kita jangan ngarang-ngarang penyakit-penyakit yang lain. Karena kalau saya, ini kesalahan saya dulu, ketika pulang dari periksa, itu saya mengarang-arang lagi, mengarang penyakit-penyakit yang lain. Padahal baru saja periksa dan sudah dibilang sama dokter bahwa saya kena gangguan asam lambung. Tapi sampai rumah saya langsung mengarang-arang lagi, mengira-ngira lagi. Ini jangan-jangan jantung, ini jangan-jangan ginjal, ini jangan-jangan liver. Pernah juga mengira-ngira, oh ini kayaknya kanker otak, kayaknya pusing gak karuan. Saya dulu seperti itu. Dan itu tidak perlu teman-teman lakukan. Ketika sudah didiagnosa sama dokter kena gangguan asam lambung, ya udah percaya, cari tahu jalan keluarnya atau jalan terbaiknya seperti apa, dan lakukan dan konsisten. Nggak perlu gini, usahakan sekali nggak perlu mikir yang aneh-aneh, nggak perlu mengarang-arang lagi penyakit-penyakit yang lain ataupun yang negatif. Jadi saya kira itu
Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.